Hai, jumpa lagi dengan STMLA Motivation. Pada kesempatan kali ini kita hadirkan pertanyaan disertai jawaban yang super STMLA. Tapi sebelumnya saya ingin berbagi sedikit kisah. Jadi seringkali diriku terbesit untuk sholat duha, tapi anehnya nggak ada bayangan untuk memulai sama sekali. Itu tipe keinginan apa ya? Belum dikasih hidayah atau gimana? Yang harus kulakukan mencari tahu dengan jelas apa yang kurasakan. Pertama, kalau aku pergi sendirian wudhu dan sholat duha sendirian di kantor, apa yang kurasakan ya? Gak bisa merasakan apa-apa, padahal temanku seringkali dengan rutinitas duhanya. Bagaimana agar aku bisa mencontoh dia? Apa karena kamu tidak bisa menemukan manfaatnya saat itu? Aku bertanya pada diriku sendiri. Jadi pakai trik ikutan dia aja duha, tapi nggak tergerak juga. Mungkin dengan ikutan ya duha, lama-lama aku bisa menikmati. Itu sekilas curhatanku, tulisan yang kutulis. Dan kita lanjutkan dengan 11 pertanyaan mengenai curhatan tadi. Jadi langsung saja pertanyaan pertama. Mengapa seringkali muncul keinginan untuk melakukan suatu hal seperti sholat duha, namun sulit untuk memulainya? Bisa jadi karena adanya rintangan internal seperti keraguan atau kurangnya pemahaman akan manfaat dari tindakan tersebut. Nah, ya itu benar ya jawabannya ya. Pertanyaan kedua, mengapa seringkali apa yang dimaksud dengan keinginan yang muncul namun tanpa dorongan untuk memulai? Jadi ini mungkin keinginan yang muncul itu dari pemikiran atau pengaruh lingkungan, namun belum ditemukan alasan yang kuat secara pribadi untuk melaksanakannya. Pertanyaan ketiga, apakah berarti seseorang belum dikasih hidayah nih jika merasa sulit melaksanakan kebaikan? Jadi hidayah atau petunjuk itu ada di tangan Allah. Namun upaya atau dan introspeksi diri sangat penting untuk mendekatkan diri pada kebaikan. Kemudian, bagaimana cara mengidentifikasi rasa atau emosi yang muncul saat berhadapan dengan keinginan tersebut? Dengan merenung dan memahami apa yang menjadi hambatan atau alasan dibalik ketidakmauan tersebut, ya kan? Jadi seperti tadi curhatan tadi, saya sadar kalau saya harus mencari tahu penyebabnya, ya kan? Kenapa bisa sulit? Pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa dilakukan jika seseorang tidak merasakan apa-apa saat berhadapan dengan keinginan tersebut? Cobalah untuk mencari informasi atau cerita inspiratif tentang manfaat dari tindakan tersebut. Terkadang dengan pengalaman orang lain bisa memberikan pencerahan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menemukan manfaat dari suatu tindakan yang kita anggap baik? Hmm, Dengan belajar dari sumber yang kredibel dan berbicara dengan mereka yang rutin melaksanakannya. Berani tidak? Pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa dilakukan jika kita melihat teman sering melakukan tindakan baik dan ingin menirunya? Mulailah dengan bertanya pada teman tersebut dan minta dukungannya. Dengan berada di lingkungan yang mendukung, kita bisa lebih termotivasi. Itulah alasanku kenapa eh, ingin untuk melakukan sholat duha, tapi memulainya sulit. Itu karena pengaruh dari lingkungan sekitar, ada lingkungan yang mendukung, makanya termotivasi. Jadi tinggal termotivasi sedikit lagi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara untuk memulai suatu kebiasaan baik jika kita merasa sulit memulainya sendiri? Jadi satu cara yang efektif adalah dengan mencari teman atau komunitas yang memiliki tujuan yang sama. Pertanyaan selanjutnya, apakah benar kita hanya perlu ikut-ikutan dulu untuk memulai suatu kebiasaan baik? Terkadang dengan dengan cara ikut-ikutan, kita bisa menemukan alasan pribadi untuk terus melanjutkan kegiatan itu. Selanjutnya, mmm,
Apa yang bisa diharapkan setelah seseorang mulai melakukan kebiasaan baik tersebut? Dan setiap orang berbeda, namun umumnya lama-kelamaan kita akan menemukan manfaat dan kepuasan pribadi dari kebiasaan tersebut. Pertanyaan terakhir, bagaimana kita bisa konsisten dalam menjalankan kebiasaan baik tersebut dengan mengingat alasan awal mengapa kita memulainya. Jadi ada alasan tuh, ternyata ada alasan awal loh. Ya kan, alasan awal kenapa kita memulai dan terus mencari motivasi untuk terus berkomitmen. Wow, luar biasa 11 pertanyaan dan disertai jawaban yang super esteemilih tadi. Semoga ini bermanfaat. Bye bye.